Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rahel Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Salam, Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja 39, Bandung. Tema kita sepanjang Oktober adalah mengenai bulan misi. Misi ini dilakukan oleh seluruh GBI di setiap negara, di seluruh dunia. Allah adalah sumber tertinggi dari kekuasaannya. Segala kuasa datangnya dari Tuhan dan tergantung kepadanya. Karena itu salah satu kekuatan Allah terletak kepada Injil. Roma 1 ayat 16 dan 17. Terutama bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Gereja masa kini tak pernah luput dari eksistensi anak-anak muda yang adalah generasi yang mendapat pencerahan tentang situasi dunia. Lebih dari semua generasi yang pernah ada sebelumnya. Lebih dari 30.000 anak-anak muda tiap tahunnya memperoleh kesempatan untuk melayani di luar negeri lewat program-program misi jangka pendek. Anda dapat menguji kesiapan Anda untuk menjadi saksi bagi Kristus kemanapun engkau berada. Panggilan ini untuk mengimplementasikan kekuatan Allah di dalam Injil. 2 Timotius pasal 2 ayat 1-2 dan 2 Timotius 4 ayat 1-2. Oleh karena itu, anak-anak muda perlu dididik untuk mengembangkan karakternya sesuai dengan firman Tuhan, mendedikasikan dirinya untuk kemampuannya memberitakan Injil. Selain anak-anak muda, maka jemaat awam perlu melakukan kesaksian Injil. Saudara jemaat-jemaat biasa perlu melakukan pemberitaan Injil. Di tetangga saudara, dimanapun engkau berada. Sehingga banyak orang yang diselamatkan, bersaksi di dalam kehidupan saudara. Maka engkau akan melihat buah-buah pertobatan dan anugerah keselamatan tersebut. Ada buah yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui saudara. Kuasanya sangat tidak terbatas. Allah telah berikan dalam kehidupan umatnya. Karena Injil sendiri ialah kekuatan Allah yang begitu mampu meruntuhkan kekuatan manusia, keangkuhan manusia. Bagi manusia, apabila kita menerima kuasa, yakni Roh Kudus, maka kita tidak pernah akan berdiam diri dan tidak mungkin
hanya berpangku tangan melihat serombongan manusia yang akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Itu berarti mereka akan masuk ke dalam neraka apabila mereka tanpa Yesus. Kemampuan kita melakukan sesuatu dalam pemberitaan Injil tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke sorga, Ia memerintahkan supaya murid-muridnya menantikan kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bulan misi ini, ayo saya mengajak Gereja Bethel Indonesia, seluruh jemaat, mari kita melakukan pemberitaan Injil, berharap akan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya, amin. Nomor 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja 39 yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan buat setiap kita. Dan di bulan Oktober ini kita akan membahas misi dan penginjilan. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Pasir Koja 39. Bila saudara belum memiliki tempat ibadah menetap, kami mengajak saudara untuk hadir beribadah kembali di tempat ini dan menghubungi gembala ibadah supaya saudara bisa dilayani lebih lanjut. Berikut pengumuman nanti naik. Doa Staff EGM. Kegiatan minggu ini diawali dengan doa Staff EGM pada hari Senin, 7 Oktober 2024 pukul 10 pagi di Pasir Koja nomor 39. Lalu besoknya, Selasa 8 Oktober 2024 pukul 10 pagi di Jalan Pasir Koja nomor 39. Ibadah EGM ini akan diisi dengan kegiatan Praise and Worship. Untuk doa puasa pertama di bulan ini akan diadakan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 10 pagi. Firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Dr. A.L. Jahan. Doa pekerja gabungan akan diadakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 6 sore di Pasir Koja nomor 39. Doa akan dipimpin oleh Bernadette Siregar. Mengundang seluruh pelayan GBI Pasir Koja 39 untuk bergabung dalam doa ini. Dukung dan doakan misi Komisi WBI GBI Pasir Koja 39 yang akan berangkat ke Desa Balak, Jawa Selatan, Jawa Tengah, Desa Semanu, Gunung Kidul, Jawa Tengah, pada tanggal 20-24 Oktober 2024. Acara yang akan diadakan yaitu pengobatan massal, ibadah umum, pembagian sembako, dan kunjungan ke jemaat sekitar. Dana yang dibutuhkan untuk misi ini adalah sebesar Rp13 juta, dan dukungan dana dapat ditransfer ke rekening yang ada di slide ini. Mari kita sama-sama dukung dalam doa dan dana untuk misi WBI ini. Tuhan Yesus memberkati. Revive Yourself tahun ini akan diadakan pada 25-27 Oktober 2024. Selama 3 hari ini kita akan membahas kitab Yoel bersama Pendeta Dr. A.L. Jahan dan Pendeta Simon Irian. Sediakan waktu Bapak Ibu Saudara. Baptisan akan diadakan kembali pada bulan Desember 2020. Oleh karena itu, tim bimbingan baptisan membuka kembali kelas bimbingan baptisan yang akan dikoordinir oleh Bapak Dedi Gunawan. Bisa dihubungi di nomor yang ada di slide berikut. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini.
Demikian pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa untuk follow sosial media gereja di Instagram, YouTube, dan web gereja di www.gbipasco.com. Di sana ada renungan harian, update seputar kegiatan gereja, dan rangkuman firman mingguan yang bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga dihimbau untuk men-save nomor kontak sekretariat yang terdapat pada slide berikut dan dapatkan informasi seputar gereja melalui WhatsApp tersebut. Saya Jen mewakili Katerina Aziz bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Have a nice Sunday and God bless.